Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Puput dan Bapak Rahutman tentunya di podcast Rahutman. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah seorang mantan aktivis tahun 98, aktif di berbagai media dalam tulisannya dan juga politikus muda berbakat. Kamu penasaran siapa beliau? Beliau adalah Bung Casper. Ya. Hai Abang. Hai. Sehat Bang? Sehat kali Bun. Alhamdulillah. Bang, biasanya ini Abang mewawancarai Bapak Rahutman. Iya. Hari ini khusus nih Bapak Rahutman yang akan mewawancarai Bang Casper. Waduh. Kita mau tanya apa nih Pak Rahutman ke Bung Casper? Ayo. Guru yang mewawancarai kita ini. Iya. Guru senior. Apa sekarang Bang aktivitas Abang? Ya kadang juga nulis juga di media, di Waspada, di media-media online. Juga ikut bantu mengelola program Waspada TV di program channel Kombur Malotub sama Waspada Medan Club. Sesekali jadi konsultan lah di beberapa apakah politik, ada survei atau juga kadang-kadang ya di program-program pendidikan lah. Berarti kegiatan Abang nambah satu lagi nih, host, bener ya? Oh ya, ini lah tapi. Pak Casper, kita Adinda aja lah. Adinda. Iya. Kita kan melihat belakangan ini baik mengenai politik segala macam mulai ada riak-riak nampak. Iya. Bagaimana Adinda melihat ini suatu perkembangan terakhir ini? Ya dari berbagai diskusi ini informasinya datanya kita dapat dari kebetulan dari kelompok-kelompok politik atau kekuatan-kekuatan politik yang selama ini ada akses jaringan, kita sering diskusi ya Bang ya. Iya. Untuk tingkat nasional atau untuk Sumut ini gimana? Sumatera Utara dulu. Kalau untuk Sumatera Utara, masyarakat itu sebenarnya lebih fokus, lebih asik, lebih condong, lebih ngobrol mereka itu di tingkat pilkadanya, bukan di pilegnya. Oh itu ya. Sementara di tingkat Sumatera Utara, peta politik Sumatera Utara pilkada ini kan sangat tergantung dengan peta politik Jakarta. Seandainya nanti bedanya kan pilkada dengan pilpres ini, kalau dia pilpres ini kan presiden thresholdnya itu berdasarkan pemilu 2019, Abang dah. Sementara pilkada ke depan serentak khusus untuk Sumatera Utara dan semuanya sebenarnya ya, itu persentase atau kursi untuk bisa mencalonkan itu berangkat dari hasil pemilu 2024. Ya. Jadi kalau untuk di tingkat nasional itu sudah tergambar siapa peserta pemilunya dalam tanda petik. Yang pertama itu adalah partai-partai yang memang punya kursi. Jadi porosnya itu ada PDIP yang jelas secara suara dia nggak bisa mencalonkan, tetapi secara kursi dia 1128. Sementara untuk bisa mencalonkan itu 114 PDIP. Siapa calon PDIP? Itu biasanya kecenderungan Ibu Mega itu kan di akhir-akhir. Ini tidak bisa diintervensi kan, biasanya begitu. Kemudian poros yang kedua itu Gerindra. Di situ ada Pak Prabowo dengan jumlah kursi sekian, tinggal nambah satu partai lagi kan. Terus kemudian poros yang ketiga itu, inilah dia poros ketiga ini, ada Nasdem, ada PKB, ada Demokrat. Nasdem ketemu PKB jadi, Nasdem ketemu Demokrat jadi. Siapa calonnya? Itu nanti sangat ada banyak variabel-variabel politik nanti ke depan untuk bisa menjadi calon di tingkat pilpresnya kan. Tetapi dalam konteks partainya sekarang udah ketahuan. Walaupun misalnya Anies elektabilitasnya tinggi ya Bang dah, kemudian Ganjar elektabilitasnya tinggi, tapi secara matematika politik mereka tidak bisa calon karena nggak punya partai. Iya. Dan kalau bahasanya dulu Bang Samsul Arifin, karena kadung besar itu yang bisa dipotong. Kalau lembu, siapa yang paling cepat besar itu yang dipotong. Iya. Kalau untuk tingkat Sumatera Utara,
dia sangat tergantung nanti kalau misalnya PDIP punya atau mengusung calon, kemudian Nasdem apakah nanti dengan PKB ada calon, terus kemudian Gerindra juga calon dengan Golkar atau apa, ini terkait popularitas tingkat persentase suara di tingkat daerah Sumatera Utara akan ada efek koktail itulah, efek ekor jas itu. Setiap yang mencalonkan atau partai yang mencalonkan ada calonnya presiden, maka ini berpengaruh kepada suara partai yang ada di daerah. Makanya peluang-peluang yang akan membesar ke depan, suara-suara yang bisa mengusung pilkada yang akan membesar itu pertama PDIP. Gitu ya. Iya, kemudian yang kedua Gerindra, terlepas dia kalau dia menjadi capres nomor 1, potensi suaranya membesar di tingkat daerah juga Lebih besar. Nah, yang ketiga Nasdem yang menarik. Kenapa? Karena Nasdem justru dia mampu menggandeng Anies yang di masyarakat itu popularitasnya tinggi. Jadi kalau misalnya jadi Nasdem memaketkan atau menjadikan Anies sebagai capres dengan apalah pertimbangan bermacam-macam ya, koalisinya bisa dengan PKB atau dengan Demokrat, bisa jadi peluang Nasdem 3 besar bahkan menjadi pemenang pemilu itu cukup besar. Kalau menurut saya begitu dia, Bang. Oke, dari gambaran itu tadi Adinda, tentu kehidupan partai di daerah itu kan dinamis jadinya kan. Ya, Semakin kompetitif tentunya. betul. Tentu persaingan itu yang kompetitif ini kita harapkan bisa menjadi dinamis untuk saling bersaing, untuk mengambil hati para konstituen. Ya. Dalam hal ini tentu kita harus melihat semua partai akan mulai berupaya untuk bagaimana mendulang suara terbanyak. Ya. Karena berkaitan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung serentak di Sumatera Utara Ya, dan juga nasional kan begitu. betul. Bagaimana pandangan Adinda untuk ke depan ini di masyarakat, peran serta yang kita utamakan bagaimana partisipasi masyarakat itu supaya tinggi untuk menggunakan haknya dalam rangka menentukan menentukan suaranya itu Ya. supaya tingkat aktivitas masyarakat untuk memilih berduyun-duyun ke TPS itu luar biasa. Ini sebenarnya yang penting satu kan. Ya, berdasarkan pengalaman berbagai pemilu itu kan memang tingkat partisipasi keterlibatan masyarakat di dalam pileg maupun pilkada maupun pilpres itu kan tahun ke tahun agak meningkat. Iya. Ada kesadaran politis yang lebih tinggi. Iya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat kita pantau berdasarkan pengalaman yang kemarin itu masyarakat itu kan sebenarnya lebih antusias kalau dia pilpres atau pilkada. Kalau dia pileg itu tingkat partisipasi masyarakat itu tergantung dari pengalaman kultur politik kemarin kan kalau ada duit dia jadi banyak variabel di masyarakat ini untuk bisa ikut terlibat dalam pemilu khusus untuk yang pilegnya Bang. Pertama gara-gara ada siramnya. Yang kedua memang secara politik afiliasinya misalnya orang Muhammadiyah dia kepingin ada memang secara afiliasi politik dia kepingin ini menang. Kemudian yang ketiga ada juga partisipasi masyarakat itu tinggi juga disebabkan ada isu-isu politik identitas. Misalnya dulu Abang waktu Pilgub itu kan isunya ini kalau ini polarisasinya ini calon dari Islam, ini calon dari non-Muslim. Kalau ini misalnya yang menang bahaya. Jadi ini juga menarik pemilih. Isu-isu politik identitas ini juga terlepas negatif atau positif, ini juga penarik masyarakat menjadi sangat aktif gitu loh. Iya. Nah, di samping juga ada kerja KPU ya, kerja KPU ya banyak hal yang harusnya dalam situasi begini ada proses digital ini kan bisa dimanfaatkan oleh KPU untuk sosialisasi dan yang paling penting sebenarnya banyak juga persoalan teknis orang nggak ikut pemilu Abang rumit kali ya mulai dari orang tua yang harus ke
coblos, teknik pencoblosannya, baru tempat TPS-nya. TPS-nya Sementara dia merasa pemilu ini kaitannya ke kehidupan lebih baik, tidak terlalu signifikan gitu. Itu membuat dia malas. Itu memang pengaruh tuh Bang. Kalau TPS-nya rumah dia di ujung, TPS-nya jauh. Malah dia bilang begini, males jauh banget. Iya, karena kalau misalnya ada keterikatan, ada kepentingan atau ada menurut dia akan ada perubahan begitu, dia pasti ini. Cuman kan itunya yang juga tidak muncul. Ya, ya. Artinya penyelenggara pemilu atau pemerintah belum mampu memberikan kesadaran politik ke masyarakat bahwasanya pemilu 5 tahun ini menentukan arah bangsa ke depan gitu loh. Sehingga ya, tetapi alhamdulillah sebenarnya dinamika politik itu semakin lama semakin bagus. Artinya tingkat partisipasi juga semakin tinggi sebenarnya. Dan saya kira Pak Adinda, Iya. pemerintah dalam hal ini KPU kan, tentu sudah wanti-wanti Iya. untuk bagaimana pelaksanaannya itu lebih gampang, mudah bagi masyarakat. Karena udah kita lihat berbagai uji coba oleh KPU pusat yang kesemuanya harapan kita bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemilihan umum itu. Sebenarnya yang kompeten itu macam mana bentuk kegiatan atau aktivitas pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi itu. Ya. Itu Bang Rahutman karena bekas wali kota. Ya. Bang Rahutman pasti punya pengalaman bagaimana susahnya atau bagaimana gitu. Memang perlu pihak penyelenggara juga harus semakin banyak bersosialisasi supaya peran aktif masyarakat itu lebih nyata gitu loh. Iya, iya. Karena dengan jumlah pemilih yang besar, tahu-tahu yang memilih sampai 70% kan nggak benar. Betul. Kita harapkan partisipasi politik masyarakat itu harus semakin tinggi. Nah, itu dia. Iya, iya. Itu yang saya lihat. Jadi Pak Kesper, apa yang bilang Adinda tadi tentang beberapa hal, saya kira kembali kita kepada judul yang kita bahas. Sebenarnya kita ingin para pengamat seperti Adinda ikut bisa memberikan masukan langkah-langkah apa yang harus diambil dalam rangka upaya kita meningkatkan peran serta aktif masyarakat. Saya kira. Iya. Dan itu benar yang Abang bilang, karena memang banyak sebenarnya pengamat politik bahkan tokoh masyarakat yang memberikan kampanye bahkan ceramah yang justru membuat masyarakat itu jadi apa namanya program pemilu yang diusung oleh pemerintah ini mereka menjadi pesimis gitu loh. Milih-milih aja nggak ada juganya berubah begini-begini. Nah, itu justru banyak pengamat, tokoh politik, akademisi yang di dalam pesan-pesan politiknya tanpa dia sadar itu membuat masyarakat jadi justru ini dia Bang. Jadi palsu ya. Ya itu salah satunya, harusnya kan ya terlepas namanya biasalah itu mungkin Bang Rahutman kan berbeda dia janji politik dengan real politik. Ya dalam janji politik itu kan ketika diusung, ketika apakah itu pileg atau pilkada, itu kan berdasarkan kebutuhan yang dibaca pada saat itu. Bisa jadi apa yang kita programkan, begitu kita menjabat itu tidak terrealisir karena banyak faktor, ada teknis, ada budget, dan orang nggak mau tahu. Iya, dan ini bukan kebohongan politik, bukan. Ini bukan apa namanya, bukan tidak tepat janji. Karena nggak bisa ditepati. Beda dia tidak tepat janji, ingkar janji dengan janji itu tidak bisa ditepati karena banyak, ya kan? Ya kan Bang Da? Abang Dala misalnya, Abang Da pengalaman kan? Dari banyak item apa namanya janji-janji itu. Janji-janji politik itu benar real, mereka akan bikin ini. Tetapi ada beberapa hal di lapangan, misalnya terjadi perubahan anggaran lah misalnya, kayak ini, APBN ini. APBN ini kemarin diukur akan ada subsidi minyak itu sekitar sekian M misalnya. Itu kan penghitungannya dengan harga bahan mentah $100 di pasaran, tiba-tiba perang Ukraina sama Rusia naik harga minyak, ya? Begitu naik harga minyak, subsidi otomatis kan melonjak. Untungnya sekarang ini keuntungan bagi Indonesia apa dengan naiknya harga minyak, tetap ada selisih antara subsidi minyak dengan keuntungan itu ada selisihnya 400 M katanya kan.
Baru inilah keuntungannya. Kalau kemarin itu terjadi kerugian, subsidi meningkat tapi harga minyak turun, maka realisasi pembangunan infrastruktur misalnya yang dianggarkan 1 triliun kan nggak tercapai. Itu bukan kebohongan. Ya. Bukan, itu ingkar, bukan. Tapi memang tidak. Kan begitu Abang ya? Baru itu tahapannya. Itulah salah satu contoh yang mungkin tidak bisa terrealisasikan. Iya, dan masalah. Palsu, ya. Dan masyarakat, tokoh masyarakat jangan langsung memberikan menjas, mengkampanyekan, lalu membuat masyarakat pesimis. Ya. Bayangkan kalau sempat terjadi pesimis, masyarakat akan terjadi pasif. Akan ada dinamika ekonomi, dinamika politik akan menurun. Tetapi ketika terjadi optimis yang meningkat-ingkat tidak terkontrol, munculnya radikalisme, munculnya revolusi, terjadi huru-hara politik. Jadi memang tugas pemerintah itu mengkombinasikan, mendinamisir inilah. Satu sisi juga jangan terlalu, artinya optimis tetapi ada rasional, jangan juga terlalu pesimis karena ini merugikan kan kehidupan berbangsa, apalagi kita akan bersaing di tingkat internasional dengan negara luar. Tetapi memang ya salah satunya kalau saya soroti, saya kan ini Abang Da kan, orang tua juga ustadz, semua keluarga di UIN. Kadang-kadang saya bilang begitu karena biar jangan dituduh saya nanti anti Islam gitu loh. Ya. Jadi itu banyak penceramah justru satu ketika dia berkampanye ke masyarakat, ke pengajian, itu yang dimunculkan itu bukan optimisme masyarakat agar bisa memilih, memperbaiki, tetapi justru yang ditawarkan ke masyarakat itu adalah hal-hal kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang salahnya aja, Abang Da. Yang baik-baiknya disimpan. Boleh, kritik itu boleh melakukan kritik tapi konstruktif. Berbeda kritik dengan nyinyir. Kalau nyinyir itu melakukan cemohan tak ada data. Kalau kritik ada solusi ya Bang Da kan? Beda ya Bang, antara kritik dan nyinyir. Beda. Kalau nyinyir itu efeknya udah parah itu ya Bang. Ya kalau nyinyir itu kan memang mau ngerocos saja. Nyinyir itu lebih cocok ke mama Bang sebenarnya. Oh yang itu rasis, nggak boleh. Jangan ada stigma, nggak bisa. Mama-mama itu kadang-kadang perempuan juga buat stigma untuk dirinya sendiri. Enggak. Tapi saya mengamati Adinda. Adinda ini bisa juga jadi pengamat politik. Melihat perkembangan situasi saat ini. Perlu juga banyak belajar pengalaman-pengalaman itu, bagaimana kita menyikapi ke depan, terutama dalam rangka mengemban tanggung jawab, misalnya untuk membesarkan satu partai gitu, kan itu. Saya kebetulan pernah jadi ketua partai ya Bang, dan pernah juga ikut ngusung Abang Da waktu Pilkada Kota Medan, PKNU. Ya PKNU. Iya, itu satu kursi dulu di Sidimpuan. Berbeda memang karakter politik dan karakter partai politik pasca Orde Baru dengan sebelum Orde Baru. Iya. Kalau dia sebelum Orde Baru, di Orde Lama lah ya, itu karakter politiknya memang ideologis. Ideologis itu ada PNI nasionalis, ada PKI, jelas dia suka atau dia komunis. Kalau saya mimpin nanti begini loh konsep negaranya. Ada dia misalnya Masumi, kalau saya mimpin begini. Dan masing-masing partai ini karena ideologis dia pengkaderannya jelas. Pengkaderannya jelas, kurikulumnya jelas, sehingga output orang-orang yang keluar dari partai itu nampak. Jadi ketika kita dudukkan di situ, ada dari PNI, ada dari Masumi, ada dari Murba, ada dari terus nampak gitu loh. Ketika ngobrol kita udah tahu. Ya. Pasca reformasi, pasca Orde Baru, ada yang hilang kan, karakter politiknya itu kan hilang, itu ideologinya. Jadi sebenarnya pasca Orde Baru itu masuk ke Orde Lama ke Orde Baru, nggak ada bedanya antara PNI, P3, dan Golkar secara ideologi. Ideologis. Nggak ada bedanya. Sekarang kemudian ketika reformasi ada otonomi daerah, mulai mencuat kembali sebenarnya ada PKS. Yang ideologis, konsepnya tetap Pancasila, tetapi konsep bernegara itu seperti ini gitu loh. Ada PDIP, kami nasionalis, konsepnya Bung Karno 1 Juni. Ada Golkar yang konsepnya adalah kekaryaan, pro pasar, tetapi juga negara harus mengatur, jangan sampai kebablasan gitu loh kan.
Tetapi di tengah, karena tidak ada ideologisasi, tidak ada pengkaderan sampai di tingkat bawah, makanya di tingkat masyarakat bawah itu dalam melihat itu betul-betul pragmatis. Orang kan sekarang memilih bukan karena ideologinya dia Bang. Yeah. Bukan kenapa? Oh ini anak uakku. Anak uakku ini hanya bisa dikalahkan ketika aku di lapangan. Kalau ini sama, rata-rata sekarang ini Soekarnois pemilih. Kalau nggak ada Bang Soekarno nggak itu. Maksudnya Soekarnoisnya itu. Kalau ada duit, oke ada duitnya. Tapi kalau ada anak uakku, mungkin dia milih ini. Atau misalnya ini saudara. Jadi memang betul-betul pemilih sekarang itu tidak memilih berdasarkan apa yang ditawarkan, dijanjikan oleh para caleg atau malah pilkada. Sehingga konsekuensinya kemudian di tingkat kepala daerah juga pragmatis. Pragmatis. Ngapain pula dia berjanji buat atau membuat kampanye ke bawah, kalau seandainya juga dia tawarkan janji kampanye yang baik-baik di tingkat bawah itu nggak didengar. Betul. Orang kampanye juga mobilisasi, visi misi juga rental, dan inilah dinamikanya. Dan mau nggak mau bukan soal jelek atau tidak, situasinya begini, suka nggak suka. Kalau dia hukum politik itu, ya ini yang tersaji. Dan kenapa juga partai politik itu karakter politiknya ini pragmatis, karena memang asupan makanan untuk membesarkan partai itu juga begini. Ngapain pula lah partai-partai politik itu capek bikin kurikulum, bikin pelatihan, bikin semuanya. Kalau ternyata bukan ini orang milih nanti. Habis budget, habis biaya, habis waktu gitu lagi kira-kira. Iya, dan tugas perguruan tinggi, akademisi salah satunya ya harusnya bisa mampu membenahi ini. Makanya ke depan itu kalau menurut saya partai politik itu harus menggandeng akademisi atau universitas, baik itu caleg pilkadanya maupun partainya. Yeah. Karena biar roh itu dapat lagi dia Bang dah. Biar nyambung ya, seimbang semuanya. Iya, dapat ya. Partai politik ini kan pilar demokrasi. Kalau tidak ada partai, tidak ada negara Indonesia. Benar. Makanya suksesi pemilihan, suksesi pemerintahan ini di parpol. Nggak ada. Jadi kalau kita mau berkuasa harus lewat parpol. Maka parpol, kalau orang-orang yang kalau parpolnya bersih, karena ini adalah filternya, maka pemerintah pasti bersih karena sudah difilter, di parpolnya bersih. Tapi kalau parpolnya buruk, maka yang keluar dari sini kan, makanya penting bagi partai-partai ini kemudian untuk kalau menurut saya dikasih budget besar. Jangan ada karena nanti kalau ini tidak dibudget oleh negara, maka pemodal lah yang akan biayai parpol. Kalau pemodal yang biayai parpol, kita tahu pemodal itu pasti untung rugi dia berdasarkan permintaan, berdasarkan pasar. Pak Rahutman, Bung Casper ini keren ya ide-idenya. Luar biasa pandangan politiknya. Ya luas ya, wawasannya. Itulah orang yang sudah sharing dengan tokoh-tokoh. Tahu awak dumbang tapi surah. Guru awak, senior abang awak boleh mau. Ini udah nggak bisa duduk nih. Udah ini ya Bang. Bang Casper, terima kasih Yeah. sudah bersharing sama kami, berbagi dengan Pak Rahutman tentunya di Rahutman Podcast. Kedatangan Abang apresiasi buat acara kami ya Pak ya. Awak pun luar biasa, terima kasih nih ke Abang dah, tamu perdana tau loh perdana. Iya. Luar biasa. Sobat Rahutman, kita sudah berbincang, berdiskusi dengan narasumber kita, Bung Casper, tentang peta politik yang saat ini di Sumatera Utara. Nah, podcast Rahutman kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu di next episode yang tentunya kita akan mendatangkan narasumber yang cukup menarik. Saya Puput dan Bapak Rahutman, Bung Casper, terima kasih atas kehadirannya di Rahutman Podcast. Jangan lupa gitu. Jangan lupa. Apa? Share, like, subscribe, like, and comment. Satu lagi Bang, Apa? share. Ya. Makasih banyak Bang atas atensinya. Ketemu lagi di podcast Rahutman selanjutnya dengan episode yang menarik-menarik. Saya Puput, Pak Rahutman, dan Casper. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay.